Pernahkah Anda merasa seperti sedang berjuang sendirian, sementara dunia terus berputar, Anda merasa terhenti di tempat? Pernahkah Anda bangun dengan rasa lelah yang luar biasa, tanpa energi untuk bangun dari tempat tidur, dan bertanya-tanya apakah masih layak untuk melanjutkan? Meski tersenyum di luar, tetapi jiwa Anda berteriak dalam kesakitan. Jika Anda merasa seperti ini, pesan ini untuk Anda. Ini bukan kebetulan Anda menekan tombol play pada video ini. Tuhan ingin berbicara dengan Anda, dan Dia akan berbicara kepada Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa rasa sakit selalu datang pada saat Anda paling tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya? Pernahkah Anda merasa dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa sangat sendirian, seperti tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi di dalam diri Anda? Seolah dunia terus berputar, tetapi Anda terjebak di tempat gelap, diam-diam meminta pertolongan. Ada banyak orang yang merasakan hal ini sekarang. Mereka tidur dengan air mata dan bangun dengan hati yang berat, tersenyum pada orang lain, namun terluka di dalam. Mungkin Anda adalah salah satunya, tetapi ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan dunia. Saat semuanya tampak hancur, Tuhan semakin mendekat. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan dengan jelas, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Itu berarti rasa sakit Anda tidak menjauhkan Tuhan. Sebaliknya, itu menariknya lebih dekat. Sementara dunia menjauhkan orang yang terluka, Tuhan merangkul mereka. Sementara dunia menginginkan Anda untuk menyembunyikan kelemahan Anda, Tuhan menginginkan Anda untuk membeberkannya di hadapannya. Dia tidak datang mencari orang-orang yang kuat. Dia datang untuk menyembuhkan mereka yang kehilangan kekuatan. Banyak orang berpikir mereka harus baik-baik saja untuk berdoa. Mereka berpikir bahwa mereka harus bersih secara spiritual untuk mendekati Tuhan. Tetapi itu adalah kebohongan yang membuat kita terpenjara. Tuhan tidak meminta kesempurnaan, Dia meminta kebenaran. Dia menginginkan rasa lelah Anda yang sejati, kesedihan Anda yang tanpa filter. Ingatkah Anda pada Hana, ibu Samuel? Dia datang ke bait Allah dengan hati yang hancur. Dia menangis begitu banyak sehingga imam mengira dia mabuk. Namun dalam tangisan itu, Tuhan melihat iman. Dia menjawab doanya karena Tuhan memahami air mata. Hari ini, berapa banyak orang yang hidup dengan hati yang penuh, tetapi tidak bisa berbicara dengan siapapun? Berapa banyak yang diajarkan untuk menekan perasaan mereka, untuk diam agar tidak mengganggu, untuk tetap kuat sepanjang waktu? Mungkin Anda juga mendengar sejak kecil bahwa pria tidak boleh menangis, atau bahwa menunjukkan kelemahan adalah tanda kegagalan. Mungkin Anda dibesarkan dengan keyakinan bahwa Anda harus mengatasi semuanya sendiri, namun di dalam Anda kelelahan. Anda mencoba bertahan hidup sambil tersenyum agar orang yang Anda cintai tidak khawatir. Berapa banyak malam yang Anda habiskan dengan pikiran yang berputar, menyesali kesalahan, berpikir tentang apa yang seharusnya Anda lakukan dengan cara yang berbeda. Berapa kali Anda berdoa meminta tanda dari Tuhan? Pernahkah Anda mengunci diri di kamar mandi dan menangis diam-diam? Pernahkah Anda berteriak dalam hati, Tuhan, di mana Engkau? Kebenarannya adalah bahwa Dia selalu ada. Anda hanya tidak bisa melihatnya karena rasa sakit Anda. Tetapi Dia ada, dan Dia ada sekarang. Dia mengenal Anda lebih baik daripada Anda mengenal diri Anda sendiri. Dia melihat setiap air mata, mendengar setiap pikiran, dan menyaksikan setiap keluhan diam yang tidak ada yang dengar. Tahukah Anda mengapa Anda masih bertahan setelah semua yang telah Anda lalui? Karena bahkan ketika Anda ingin menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah pada Anda. Bahkan ketika Anda merasa terlupakan, Dia memegang Anda di dalam. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi Dia adalah kekuatan yang membuat Anda bangkit pada pagi hari ketika Anda merasa tidak bisa. Dialah yang menjaga Anda tetap bernapas ketika Anda ingin menghilang. Dialah yang mengirim seseorang untuk mengirimkan pesan saat Anda paling membutuhkannya. Dan Dialah yang membawa Anda untuk menonton video ini sekarang.
Dan disinilah ada sesuatu yang perlu disampaikan dengan tegas, dengan kebenaran, dan dengan kasih. Anda tidak perlu baik-baik saja untuk dicintai. Anda tidak perlu menjadi utuh untuk diterima. Tuhan mengasihi Anda di tengah kekacauan Anda. Dia melihat nilai Anda, bahkan ketika Anda merasa tidak ada nilainya. Dunia mengajarkan bahwa nilai dirimu hanya dihitung jika kamu kuat, produktif, dan efisien. Tetapi Tuhan berkata, kamu berharga hanya karena kamu anaknya, diciptakan dengan tujuan, dan meskipun terluka, kamu tetap dicintai. Ingatkah kamu tentang Maria Magdalena? Dibuang oleh semua orang, dianggap najis, dan dikucilkan oleh masyarakat. Namun dia menemukan dalam Yesus sesuatu yang tak pernah diberikan orang lain, penerimaan. Dia tidak dihukum, melainkan dikasihi. Dan yang lebih indah lagi, saat Yesus bangkit, dia adalah orang pertama yang melihatnya. Bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi dia, seorang wanita yang ditolak dunia, dihormati oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa apa yang orang lain katakan tentangmu tidaklah penting. Yang penting adalah apa yang Tuhan lihat dalam dirimu. Jadi jika hari ini yang bisa kamu lakukan hanya menangis, menangislah. Jika hari ini yang bisa kamu katakan hanya Tuhan, bantu aku, katakanlah. Langit tidak memerlukan pidato yang panjang. Tuhan menjawab doa yang sederhana, yang datang dari hati yang tulus. Dan jika kamu merasa tidak punya kekuatan lagi, tidak masalah. Karena tempat di mana kekuatanmu berakhir, di sanalah kekuatannya dimulai. Di titik itulah dia mengangkatmu, menguatkanmu, dan mengubah air matamu menjadi tari. Tuhan tidak ingin kamu bersembunyi. Dia ingin kamu datang, meskipun dengan rasa takut, meskipun dengan keraguan, meskipun dengan kelemahanmu. Dia tidak mengharapkan kesempurnaan, dia hanya menginginkan ketulusan. Hati yang remuk, dia tidak akan menolaknya. Dunia mungkin telah mengabaikanmu, tetapi Tuhan masih memanggilmu dengan nama. Dia tidak pernah salah alamat. Dia tahu bahwa kamu akan melihat pesan ini hari ini. Dia tahu bahwa kamu sudah berada di batasmu. Itulah sebabnya dia mengirimkan pesan ini. Kamu masih dikasihi, kamu masih dipilih, kamu masih dijaganya. Jadi tarik napas dalam-dalam, pejamkan matamu, dan dengarkan dengan jiwa. Kamu tidak sendirian, kamu tidak pernah sendirian. Pernahkah kamu merasa hidupmu terhenti, sementara semuanya di sekitarmu terus berjalan? Seperti semua orang maju, mencapai sesuatu, hidup, dan kamu terjebak di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang sepertinya tidak akan datang. Pernahkah kamu bertanya-tanya berapa banyak doa yang harus kamu ucapkan untuk mendapatkan jawaban? Pernahkah kamu berpikir untuk menyerah karena kamu merasa Tuhan sudah melupakanmu? Terkadang menunggu lebih menyakitkan daripada berjuang itu sendiri, karena menunggu melibatkan ketidakpastian, kesunyian, waktu. Tapi yang sedikit orang pahami adalah bahwa waktu menunggu bukanlah hukuman. Itu adalah waktu persiapan. Dalam kesunyian, Tuhan sedang membangun sesuatu yang belum bisa dilihat oleh matamu. Tahukah kamu kisah Yusuf? Pemuda yang bermimpi besar, namun dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara secara tidak adil, dan dilupakan selama bertahun-tahun. Di mata manusia, sepertinya segala sesuatu salah, namun Tuhan sedang mempersiapkannya. 13 tahun kemudian, pemuda yang sama menjadi gubernur Mesir, kerajaan terbesar pada masa itu. Disinilah kamu belajar berjalan dengan iman. Bukan dengan apa yang kamu lihat. Dan ini bukan hanya mengubah keadaanmu, tapi juga karaktermu. Lihat sekelilingmu. Kita hidup dalam generasi yang serba instan. Semua hal harus terjadi dengan cepat. Di media sosial hanya ada kemenangan, senyuman, dan pencapaian. Tidak ada yang menunjukkan prosesnya. Tidak ada yang menunjukkan malam-malam penuh air mata, hari-hari penuh kelelahan, atau penolakan yang melukai, dan ini membuatmu merasa hidupmu tertinggal, merasa bahwa kamu satu-satunya yang belum berhasil.
Tapi itu tidak benar. Banyak orang yang sekarang bersinar, dulunya menghabiskan bertahun-tahun dalam bayang-bayang. Kesuksesan publik seringkali merupakan hasil dari proses yang sunyi. Di tempat tersembunyi, Tuhan membentuk yang besar. Pikirkan tentang Daud. Ia diurapi sebagai raja sejak masih muda, tetapi ia tidak langsung menjadi raja. Ia kembali ke ladang untuk merawat domba. Baru bertahun-tahun kemudian, ia menghadapi Goliat dan bahkan lebih lama lagi untuk akhirnya menjadi raja. Mengapa? Karena Tuhan sedang melatih Daud dalam hal-hal kecil. Karena mahkota itu berat, hanya orang yang dibentuk dalam kesunyian yang bisa memikulnya di hadapan banyak orang. Itu juga berlaku untukmu. Waktumu tidak terlambat, kamu sedang dipersiapkan, Tuhan tidak melupakanmu. Dia sedang menata semuanya agar ketika saatnya tiba, itu akan bertahan lama. Bukan hanya menjadi berkat, tetapi menjadi warisan. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan dengarkan ini. Mungkin Tuhan sedang mengajarmu untuk bergantung padanya, bukan pada keadaan. Mungkin Dia sedang mengajarmu untuk percaya padanya meski segala sesuatu mengatakan sebaliknya, karena iman yang sejati lahir dalam penantian. Mudah untuk percaya ketika semuanya berjalan dengan baik, tetapi mempercayai ketika semuanya sunyi, itulah iman yang matang. Itu adalah hubungan dengan Tuhan, dan di titik inilah cerita hidupmu berubah. Pernahkah kamu mendengar tentang aktris Viola Davis? Ia tumbuh dalam kemiskinan ekstrim, kelaparan, kekerasan, dan diskriminasi. Selama bertahun-tahun, ia diabaikan, disingkirkan dari peran-peran besar. Namun ia menunggu, bekerja keras, dan bertahan. Sekarang ia adalah salah satu aktris yang paling banyak mendapatkan penghargaan dalam sejarah. Yang lebih indah lagi, ia menggunakan suaranya untuk menginspirasi orang-orang yang berasal dari tempat yang sama dengannya. Prosesnya telah berubah menjadi tujuan. Dan hal yang sama bisa terjadi padamu. Maka dari itu aku memberikan tantangan ini. Selama 7 hari ke depan, luangkan 5 menit setiap malam sebelum tidur untuk berdoa. Tetapi kali ini jangan meminta apa-apa, cukup bersyukur. Bersyukurlah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Bersyukurlah untuk penyembuhan, pekerjaan, dan jawaban, meskipun itu belum datang. Karena rasa syukur membuka pintu yang ditutup oleh kecemasan. Ketika kamu mulai bersyukur untuk sesuatu yang belum kamu miliki, kamu sedang mengatakan pada langit, "Aku percaya." Dan Tuhan menghargai siapa yang percaya. Jadi, meskipun itu sulit, jangan kutuk waktu penantianmu. Jangan katakan bahwa kamu dilupakan. Jangan deklarasikan bahwa Tuhan meninggalkanmu. Dia sedang bekerja dalam ketidaktampakan. Dia sedang menyusun orang-orang, menyesuaikan hati-hati, membuka pintu-pintu yang belum tampak. Dan ketika waktunya tepat, bukan waktumu tetapi waktunya Dia, semuanya akan masuk akal. Dan kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti." Menunggu itu sepadan. Ada saat-saat dalam hidup ketika rasa sakit bukan hanya mengetuk pintu, tetapi meresap ke dalam segala hal. Ia masuk, memenuhi ruang, dan bahkan udara yang kamu hirup terasa berat. Dan kamu bertanya, "Mengapa aku? Mengapa ini terjadi padaku?" Kamu mencoba untuk memahami, mencoba mencari alasan, tetapi tidak ada jawabannya. Dan sementara kamu mencoba bertahan hidup, dunia meminta agar kamu terus berproduksi, tersenyum, dan berjalan maju. Tetapi dalam dirimu, semua berteriak. Jiwamu berdarah, hatimu memanggil, dan sepertinya tidak ada yang mendengar. Tetapi Tuhan mendengar, dan lebih dari itu Dia mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Apakah kamu pernah mendengar bahwa dasar sumur adalah tempat terbaik untuk memulai kembali? Karena ketika semuanya runtuh, ketika semua penopang dicabut, hanya satu hal yang tersisa, batu karang. Dan batu karang itu adalah Kristus. Di tempat inilah banyak pria dan wanita dalam Alkitab menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Dia adalah orang yang terlupakan, yang tak terlihat.
namun bukan di istana, melainkan di padang rumput, berjuang melawan singa dan beruang, tempat Daud dipersiapkan. Bukan di tengah kemewahan, tetapi di kesendirian dan perjuangan sehari-hari. Mungkin hari ini kamu merasa sama, terlupakan, tak terlihat, seolah apapun yang kamu lakukan tak pernah cukup. Mungkin kamu merawat semua orang, tetapi tak ada yang merawatmu. Mungkin kamu punya impian yang terpendam, proyek yang tertunda, rencana yang tampaknya sempurna, namun hancur berantakan, dan hatimu lelah. Namun kenyataannya adalah, tujuan terbesar lahir dari tempat yang penuh dengan rasa sakit, dari air mata, dari kesunyian, dari tempat yang kamu anggap tidak ada harapan. Lihatlah kisah Nick Vujicic. Lahir tanpa lengan dan kaki, sejak kecil dia dihina, tumbuh dengan meragukan nilai dirinya, bertanya-tanya untuk apa ia ada di dunia ini. Dia pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun pada saat pertemuan dengan Tuhan, dia menyadari bahwa rasa sakitnya bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sekarang dia berkeliling dunia berbicara tentang iman, harapan, dan mengatasi rintangan. Dia bisa saja bersembunyi di dalam kamar dan menyerah, tapi dia memilih untuk mengubah rasa sakitnya menjadi suara, kelemahannya menjadi misi, batas fisiknya menjadi panggung bagi kuasa Tuhan. Dan kamu, apa rasa sakitmu? Apa area dalam hidupmu yang paling terasa sakit, namun tidak ada yang melihat? Mungkin itu adalah kehilangan yang baru saja kamu alami. Mungkin itu adalah pernikahan yang hancur. Mungkin itu adalah kecanduan yang kamu sembunyikan. Atau mungkin itu adalah penolakan dari seseorang yang kamu cintai. Apapun itu, Tuhan tahu, dan Dia tidak menyia-nyiakan rasa sakit. Setiap air mata yang kamu tangiskan telah Dia kumpulkan. Setiap malam yang kamu habiskan tanpa tidur, surga menemanimu. Mungkin kamu merasa ditinggalkan, tetapi surga selalu ada bersama kamu. Wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun, dihina, dibuang, menderita secara fisik dan emosional. Tapi dia tidak menyerah. Di tengah kerumunan, meskipun dianggap najis, meskipun lemah, dia merangkak menuju Yesus. Dan dia menyentuhnya. Hanya satu sentuhan, tapi itu mengubah segalanya. Karena kekuatan Tuhan dinyatakan ketika rasa sakit bertemu dengan iman. Dan iman yang sama bisa tumbuh sekarang di dalam dirimu. Meskipun kecil, meskipun lelah. Namun itu sudah cukup untuk menyentuh Yesus. Mungkin kamu merasa hidupmu sudah tidak ada tujuannya. Mungkin kamu merasa sudah gagal begitu banyak sehingga tak ada jalan kembali. Tapi dengar ini, pecahan hidupmu bukanlah akhir. Mereka adalah bahan yang Tuhan gunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dia tidak hanya membangun kembali, Dia mengubah. Dan Dia mengubah begitu dalam, kamu hampir tidak mengenali dirimu yang dulu. Karena apa yang hari ini adalah air mata, besok akan menjadi kesaksianmu. Pikirkan orang-orang yang paling menginspirasimu. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang telah melalui penderitaan besar. Hanya mereka yang telah terluka, yang benar-benar bisa merasakan rasa sakit orang lain. Hanya mereka yang pernah jatuh, yang tahu bagaimana mengangkat orang lain. Itulah sebabnya penderitaanmu tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi jembatan. Sebuah alat, sebuah pesan hidup. Kamu tidak hanya akan bertahan, kamu juga akan membantu orang lain melewati jalan ini. Dan itu adalah tujuan. Jadi tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke tubuhmu. Rasakan hatimu masih berdetak. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memiliki rencana untukmu. Dia masih menulis halaman-halaman baru dalam cerita hidupmu. Dengan bekas luka, dengan tanda-tanda, tetapi dengan penyembuhan, penebusan, dan penuh belas kasihan. Karena mereka yang telah menderita dan sembuh membawa kuasa dalam kata-kata mereka, dan kamu memilikinya, bahkan jika kamu belum tahu, bahkan jika kamu masih dalam proses. Jangan lari dari rasa sakit, bawa rasa sakit itu kepada Tuhan.
katakan apa yang kamu rasakan. Dia sudah tahu, tetapi saat kamu berbicara, kamu mengundang Tuhan untuk campur tangan. Dan ketika Tuhan masuk, semuanya berubah. Rasa sakitmu hari ini bisa jadi hal yang akan membawamu ke tujuanmu. Apa yang kamu sebut beban hari ini, besok akan menjadi dasar dari panggilanmu. Jadi jangan menyerah. Karena dalam rasa sakitlah tujuan-tujuan terbesar lahir, dan kamu diciptakan untuk sebuah tujuan. Apakah kamu masih hidup, masih bernafas? Fakta bahwa kamu mendengarkan pesan ini sekarang sudah menjadi bukti kuat bahwa Tuhan masih memiliki rencana indah untuk hidupmu. Jika kisahmu telah selesai, kamu tidak akan berada di sini. Kamu masih bernafas karena ada tujuan yang belum selesai. Ada misi yang harus kamu lakukan. Ada sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh dirimu sendiri. Memang sulit menerima ini saat hatimu begitu lelah, saat kekuatanmu habis dan masa depan tampak seperti jalan rusak yang sulit dilewati. Tetapi justru di saat-saat seperti inilah, kamu harus mengingat bahwa selama kamu hidup, pasti ada tujuan. Selama ada tujuan, pasti ada harapan. Ada hari-hari ketika bangkit dari tempat tidur saja seperti bertempur. Hatimu berdegup kencang karena rasa takut dan kecemasan, sementara kamu berusaha tampak baik-baik saja. Mungkin tak ada yang menyadarinya. Bahkan orang terdekatmu pun mungkin tak tahu betapa berat perjuangan yang sedang kamu hadapi di dalam hati. Kamu melihat sekelilingmu, semuanya tampak bahagia dan maju dalam hidup, sedangkan kamu merasa perlahan tenggelam dalam keputusasaan. Dan pada saat itulah pikiran paling berbahaya mulai berbisik, mungkin lebih baik aku menyerah saja. Tetapi bagaimana jika ternyata besok adalah hari di mana segalanya berubah? Bagaimana jika kamu hanya berjarak selangkah dari keajaiban yang selama ini kamu nantikan? Bagaimana jika penderitaan hari ini ternyata menjadi jawaban untuk esok hari? Musuh tahu betul potensi yang kamu miliki. Ia tidak akan menyerang seseorang yang tidak berharga. Ia menyerangmu karena tahu dampak besar yang bisa terjadi jika kamu bangkit kembali. Mungkin dari luar kamu terlihat kuat, tetapi dalam hatimu kamu sudah menyerah sejak lama. Namun dengarkan ini, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Dia mencari orang yang tidak menyerah. Ingatlah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun menderita, tersisih, dianggap najis, kehilangan segalanya, tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap memiliki iman. Iman yang membuatnya percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus saja, hidupnya akan berubah. Dan itulah yang terjadi. Apa yang tidak bisa dilakukan siapapun selama 12 tahun, Yesus lakukan dalam sekejap mata. Semua itu karena wanita itu tidak pernah menyerah untuk percaya. Mungkin saat ini kamu merasa sangat lemah secara emosional, spiritual, bahkan fisik. Namun jika masih ada sedikit saja benih iman di hatimu, itulah yang Tuhan perlukan untuk membuat keajaiban dalam hidupmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira dan lebih dicintai dari yang kamu bayangkan. Kamu telah selamat dari hal-hal yang bisa saja menghancurkanmu. Kamu sudah melewati badai yang hanya sedikit orang yang tahu. Kamu sudah menahan air mata dalam kesunyian yang tak ada yang mendengar. Kamu terus maju meskipun semuanya mengatakan untuk berhenti. Dan tahukah kamu mengapa? Karena di dalam dirimu ada sesuatu yang dunia tidak bisa padamkan. Nyala harapan. Mungkin hampir padam, tetapi masih menyala. Dan selama nyala itu ada, kamu juga bisa hidup. Jangan menyerah sekarang. Jangan menyerah di ronde terakhir. Kamu bukanlah kegagalan. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah keajaiban yang sedang berkembang. Dan penulis kisahmu masih menulis. Dia menulis dengan air mata, tetapi juga dengan kebangkitan, dengan rasa sakit, tetapi juga dengan kemuliaan, dengan jatuh, tetapi juga dengan permulaan baru. Dan ketika semuanya tampak seperti akhir, mungkin itu hanya awal dari bab yang paling indah dalam hidupmu. Jadi bertahanlah sedikit lagi, karena ini belum berakhir. Tuhan masih bekerja, dan kamu
masih ada di sini, dan itu adalah segala yang Dia butuhkan untuk terus menulis. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam. Tutup matamu jika bisa. Rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu. Rasakan detak jantungmu. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah kehidupan. Dan selama ada kehidupan, ada harapan. Kamu sudah melewati banyak hal, aku tahu itu. Dan meskipun tak ada yang melihat betapa banyaknya air mata yang kamu tahan dalam kesunyian, Tuhan melihatnya. Meskipun tak ada yang mengerti malam-malam yang kamu lalui tanpa tidur, kehampaan yang kadang berteriak di dalam hatimu, keraguan yang merasuki pikiranmu, Tuhan mengerti. Dia ada ketika kamu mengatakan semuanya baik-baik saja, hanya agar tidak membuat orang khawatir. Dia ada ketika kamu ingin menghilang dan tidak ada yang menyadari. Dia ada ketika kamu berpikir untuk menyerah, namun tetap bangun dari tempat tidur dan menghadapi hari. Dia melihat semuanya, dan sekarang Dia ingin kamu tahu, kamu tidak melalui semua itu dengan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, tidak rasa sakit, tidak kehilangan, tidak penantian. Semua itu akan digunakan, semua itu akan ditebus. Dan ketika masa sulit ini berlalu, karena itu akan berlalu, kamu akan menoleh ke belakang dengan air mata di mata, tetapi dengan senyum di wajahmu, karena kamu akan mengerti bahwa meskipun tidak melihatnya, meskipun tidak memahaminya, meskipun hampir menyerah, Tuhan sedang menulis. Dia menulis sebuah kisah yang akan menyembuhkan orang lain, yang akan mengangkat orang lain, yang akan menginspirasi orang lain. Karena rasa sakitmu akan menjadi kesaksian, air matamu akan menjadi kekuatan, dan apa yang kamu pikir adalah akhirnya hanyalah awal. Jadi jangan malu dengan bekas luka yang kamu miliki. Itu adalah bukti bahwa kamu telah berjuang, bukti bahwa kamu telah bertahan, bahwa kamu masih ada di sini. Dan jika kamu masih ada di sini, itu berarti surga masih memiliki rencana. Itu berarti masih ada sesuatu dalam dirimu yang dunia perlu lihat. Dan jika kamu merasa pesan ini dibuat untukmu, itu memang dibuat untukmu. Karena Tuhan tahu bahwa di tengah jutaan video, kamu akan berhenti di sini. Dan Dia hanya ingin mengingatkanmu bahwa kamu dicintai, bahwa kamu dipilih, bahwa kamu masih berharga. Jadi, jika kamu harus jatuh, biarlah itu dengan berlutut. Jika kamu harus menangis, biarlah itu dipelukan Tuhan. Tapi tolong, jangan menyerah, karena dunia akan mendengar kisahmu, dan dunia akan terharu, seperti yang kamu rasakan sekarang, karena kamu bukan akhir, kamu adalah awal dari sesuatu yang baru, dan Tuhan masih menulis.